Bapak Ibu, kalau saya menjatuhkan air mata, almarhum ini saya cukup kenal. Sejak saya jadi hamba Tuhan, dia adalah seorang ketua panitia pemanggilan pendeta. Dan tidak itu saya Bapak Ibu, bukan soal tentang batin yang menyatu, bukan soal tentang canda tawa yang mengikat dalam batinia seseorang, tetapi ada satu gambaran kekuatan iman yang saya lihat. Yang pertama, tadi malam Pak Vigaris waktu ibadah penghiburan terakhir sudah menyampaikan, dia adalah seorang yang rajin, setia. Kau dia anak kecil, mau pemuda kau, mau orang tua kau, mau siapapun yang penting dia dengar. Dia gas. Dia ada. Dan tidak pernah apa jika untuk penambahan renungan firman Tuhan. Itu yang membuat saya terharu. Bukan karena apa-apa. Bukan karena Bapak telah memberikan materi dan berkatanya kepada saya sehingga saya menjadi manusia. Tidak. Tetapi buah iman itu mampukah saya untuk menerapkan apa yang menjadi kebaikan dan keteladanan dari seorang ayah. Itu yang tertukis indah dalam hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, nah hari ini pemanjang nama tunakan hari ini pedai nama tunakai ama lukuai panaluri pa nama nadang ulang tak menandang hada pintana menandang hada karita nunai nama udu ulah ati kana mahari ulah pun lama tak ya kawan. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini jelas bahwa dalam penglihatan seorang nabi Yohanes, melalui ketika malaikat ini yang diutus Tuhan, yang pertama untuk menyampaikan, untuk memberitakan tentang keselamatan kepada umat seluruh suku, seluruh bahasa, tidak memandang kami yang nama Tangarang, kami yang nama Ilya, kami yang nama Rangya, karena tundung wala negara, karena kikung wala wan, ada wang di kamari nana pakunana, patundung kayo, tidak pilih muka. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan siapa yang mau percaya kepadanya. Gas, wow, ikut. Tidak perlu pakai pemandang, karena soal keselamatan yang Tuhan inginkan. Kenapa orang baik Tuhan panggil duluan? Kadang banyak orang, natong akak kumlati pandita karena hirawawari kumaya karena kukuat tama na kayo. Nampana bau, nampana unumau ko, nampana jodi, karena hari kumalit karena kakay na kalit, iluri na kanamuat. Tapi tujuan Tuhan bukan itu Bapak. Tuhan itu maha pengasih. Tidak seperti pikirannya pendeta Enos. Tidak sama dengan pikirannya Bapak Mama semua. Pikirannya Tuhan memberikan kemenangan, memberikan kebebasan kepada. Apakah dia bersekutu dengan dosa? Allah tidak. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Hukumannya kejam Bapak, seperti jelas dalam bacaan kita hari ini. Nah hukum menjadi ay mo kandang mo hinon na lalo na hinay mo to kangkado ko na yo. Ang kangkado ko uno ka sa tamol dak begara kanin ini. Ko wala Tuhan biya. Hukuman setelah kau mati kalau kau tidak bertobat, dia akan siksa kau mati siang malam sampai umur hidup. Karena ada kehidupan kekal dan ada siksaan kekal. Perlu kita garis bawahi. Inago ama ko ang dari kupaay ang lapan amo na biriyeho kalito. Napamuko na lalahiyan na matula ka na puli pare ka na puli panahon ni Allah. Na makawungang. Napapatakanya, napapaberi niya. Ngamo yan naman romo ya, ngamo yan naman itaya. Kanangalang la pangalan niya na malundong. Napawagin na Allah. Yung mga tao napapatikan hamahadan. Doon na napumukon. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang saya mau sampaikan, yang terpenting adalah ketekunan, kesungguhan hati umat atau orang-orang kudus. Itu poin penting. Jadi kita sekarang banyak orang Kristen, di mana-mana tempat banyak orang Kristen, tapi kadang juga kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh. Kita bisa dapat Bapak Ibu, kita bisa melihat, dia nampak jelas. Kesungguhan sebenarnya orang Kristen itu Bapak Ibu tidak perlu untuk harus gali dan juga harus memberikan begini-begini. Kadang kita juga pendeta ini kadang juga cari muka.
supaya menyenangkan orang lain. Terkutuk kalau saya yang terbuka ini. Tuhan kutuk saya. Kadang kita menghormati hamba Tuhan. Malaikat yang sesungguhnya sakit tidak ada malaikat. Malaikat yang datang. Tapi melalui hamba Tuhan adalah malaikat yang dinyatakan Tuhan untuk memberitakan kabar kebaikan, kabar keselamatan, kabar jelas. Dengan jelas. Makanya kita kalau hamba Tuhan omong, iya. Makanya kemarin pengukuran di Pantai saya katakan, kadang ada orang Kristen, dia mengaku di mulut tapi yang lain di hati. Tahu itu Bapak Ibu? Ada orang Kristen begitu. Kalau dia mau nikah, kalau dia mengaku siap-siap pakai rapi, ada tarik yang pernah nunggu. Dari bonding pakai sepatu tinggi tumit, wajak pernah depan. Nah, kapan nikah dulu? Selesai Bapak Ibu, istilah penyuh ada. Jelasin Bapak Ibu. Itu tanda-tanda orang yang percaya di mulut saja, bukan dari hati. Seriusin Bapak Ibu. Makanya ini kakak guru nimpan dan curah Tuhan. Kadang kita orang Kristen ada juga. Kalau dia nikah di depan, itu dia punya standby sama kurang ini penjahit ini apa nih asistennya ini siapa Jokowi itu. Nah, dia punya standby. Setelah minggu kedua dia sudah mulai di pangku kedua di belakang. Minggu ketiga di sana. Minggu keempat hilang dia. Itu karena tua sibuk lagi. Kan dia kayak amanerapu. Nuna mama akan melakarenya. Kan dia kan amanerupu. Timangnya kayak umpan di dan pinya. Nggak ada apa-apa. Karena itu Bapak Ibu gambaran hidup kita sebagai orang Kristen itu kalau percaya Tuhan, percaya dari hati. Upahaya pada hati pada peluang langaru. Nalinggu, pihak kadang alamin. Aku percaya mengaku dan berjanji. Aku mau hidup setia, aku akan menjagamu. Aku akan terus bersamamu sampai maut yang bisa. Belum kau mati kau sudah berpisah. Ngomong kosong itu. Seriusin Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam firman Tuhan ini yang saya mau tekankan di sini adalah di ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan yang ke-13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang punya arti Bapak Ibu? Nama ranamu, nama tudungmu, nama nudumu, ojat ke orang, nang mati kalau kau menuduh. Makanya iman tanpa perbuatan adalah tekadnya mati. Ketua gereja kan yang uang tentunya namun tahu kan kematian. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Makanya kalau percaya Tuhan Yesus, percaya dengan sungguh hati, setialah ikut Tuhan. Iya, begitu Bapak Mama saudara-saudara. Maka sering saya katakan, jaka kompanya na ULP, jaka wanda ka sehat, jaka wanda ka jauh, jaka wanda ka ama nganggo pala umang kabutak lang iya. Oh, kaman jaka lang gereja pa, kung nang ben, makabong pala itu umang. Betul rin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan yang utamakan hal-hal duniawi. Ingat keselamatanmu supaya jangan disiksa seumur hidupmu dalam siksaan neraka, api kekekalan itu. Supaya masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Ingat pribadimu, ingat Tuhanmu yang menciptakanmu. Karena kamu bukanlah pencipta. Tidak mengupahai dan lapenamu yang itu. Apa yang mengantarmu dalam kehidupan kita? Beriman kepada Yesus Kristus dengan perbuatan yang baik. Melayani sesama manusia. Menyatakan kebenaran firman Allah. Itu Bapak Mama yang dimaksudkan. Karena dengan perbuatan baikmu sudah beriman, tapi kesetiaanmu kau tunjukkan, ketaatanmu sudah nyatakan, nama nada ngori. Sampai senjata padamu kalau pintan, terima kau joko mati. Itulah dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berdukalah orang yang mati dalam Tuhan yang tidak setia dengan Tuhan. Kan balik begitu saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi sekiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
Supaya di hari penghakiman ini Bapak Mama saudara-saudara, kita menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang berhasil, yang menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hati percaya kepada. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kiranya penghiburan dan kekuatan bagi orang tua, Mama, Umbu Agung, Rambu Anggun, Adi Bunda, semua keluarga terkait saudara-saudara dari Bapak almarhum. Tuhan memberkati. Bahkan kita semua, keluarga, sahabat, teman kerja, teman kantor. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kalau belum kita percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayatnya ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nyunggayan na anda, nyunggayan na mempedangi, nyunggayan na luliwan. Dan ning atu tahu matakalay ama, jaka dan nalili nyungga. Hau ana nalili bapakalan, ikma yung diriyaw ka dito. Hau mana nawat niya batunggol, ikma na puli luli. Nunti na yaw bang etika naning, matakan na panggawin ko, dan kanangandit ko laluli palupang. Huwag niya na pamuko ni alam, dan pamuko na nita at palupintan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.